Di sini ada jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama itu ada pecahan biasa, terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni, ya. Jadi yang pertama itu pecahan murni, ya. Contohnya ini 1/2, 2/3, 3/5 dan 2/9. Ada juga pecahan tidak murni, ya. Jadi apa sih perbedaan pecahan murni dengan pecahan tidak murni? Bisa kita lihat, ya. Jadi kalau pecahan murni, ya, pecahan murni itu nilai pembilangnya itu lebih kecil atau kurang dari nilai penyebut. Jadi artinya bilangan yang di atasnya itu lebih kecil dari bilangan yang di bawah. Ya, jadi pecahan murni itu bilangan yang di atas itu lebih kecil dari bilangan yang di bawah atau pembilangnya kurang dari penyebut, yaitu pecahan murni. Lalu yang kedua itu pecahan tidak murni itu kebalikannya, ya, kebalikannya. Jadi nilai yang pembilangnya itu lebih besar dari nilai penyebut atau bilangan yang di atasnya itu bilangan yang di atasnya itu lebih besar, ya, dari bilangan yang di bawah. Bisa kita lihat nih contohnya, ya. Ini pecahan murni. Jadi bilangan yang di atas itu satu ini kurang dari dua, kan, ya. Lalu 2/3 juga dia pecahan murni karena 2 itu kurang dari 3. Jadi yang bilangan yang di atasnya itu kurang dari bilangan yang di bawah atau pembilangnya itu kurang dari penyebut. Kalau pecahan tidak murni itu kebalikannya, kan. Jadi di sini bisa kita lihat 3/2. 3/2 itu bukan pecahan tidak murni, ya. Jadi 3/2 ini pecahan tidak murni karena 3 itu lebih besar, ya. 3 itu lebih besar dari 2. Jadi bilangan yang di atasnya lebih besar dari yang di bawah itu termasuk kepada pecahan tidak murni. Lalu yang kedua ini adalah ada pecahan campuran, ya, ada pecahan campuran, ya. Jadi pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan, ya, pecahan murni, ya. Jadi pecahan campuran, ya. Jadi misalkan di sini contohnya 1/4, ya, 1/4. Jadi 1/4 ini terdiri dari dua jenis bilangan. Ada bilangan bulat, nih satu ini termasuk ke dalam bilangan bulat dan 1/4 ini termasuk pecahan. Dalam hal ini pecahan murni, ya. Jadi 1/4 ini satunya bilangan bulat dan pecahan 1/4-nya pecahan murni, ya. Jadi pecahan campuran itu dinyatakan dengan bagian bulat dan pecahan murni. Jadi ada dua bagian, ya, pecahan campuran. Ada bilangan bulat dan pecahan murni. Lalu yang ketiga itu adalah jenis bilangan pecahan berupa desimal, ya, desimal. Ya, contohnya 0,1, 1,32 dan 0,562 atau 562. Ya. Jadi itu bilangan desimal, ya. Bilangan desimal itu dipisahkan oleh tanda koma, ya. Tanda koma seperti ini, ya. 0,1 dibaca 0,1, 1,32 dibaca 1,32. Lalu yang keempat itu adalah persen. Persen itu artinya per 100, dilambangkan dengan, ya, seperti ini, ya, lambang dari persen, ya, per 100. Jadi jika kita memiliki bilangan 10%, ya, 10%, ini dibacanya 10%. 10%, ya. Jadi artinya 10% itu adalah 10/100, ya, 10/100. Jadi persen itu artinya per 100. Lalu 15% artinya 15/100. 80% artinya 80/100 per 100, ya. Lalu yang terakhir yang kelima per mil, ya. Tadi kalau persen itu per 100, kalau per mil itu per 1000. Lambangnya seperti ini. Ini lambangnya adalah lambang dari per mil. Jadi persen itu per 100, kalau per mil per 1000. Jadi kalau misalnya 10 per mil artinya 10/1000, 15 per mil 15/1000, ya. Jadi itulah jenis-jenis bilangan pecahan, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, ya. Jadi sama dengan bilangan bulat, ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya itu, ya. Jadi di dalam bilangan bulat itu ada operasi kan, ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan, ya. Jadi sama juga di pecahan gitu kan, ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan nanti ada perpangkatan, ya. Jadi dalam hal ini kita akan pelajari dulu bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, ya.
Jadi yang pertama itu gimana cara menyelesaikan penjumlahan pecahan, ya, penjumlahan pecahan. Jadi ada dibagi menjadi ini yang pertama ini ada penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, ya. Ya. Gimana cara menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama, ya. Jadi jika kita menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama, misalkan di sini 1/5 ditambah 2/5, ini penyebutnya sama kan? Sama-sama 5. Jadi penyebut itu yang bilangan yang ada di bawah, pembilang bilangan yang ada di atas, ya. Jadi 1/5 ditambah 2/5 penyebutnya udah sama kan? Jadi penyebut itu 5 yang ada di bawah, ya, 5. Jadi artinya jika penyebutnya sudah sama seperti ini, maka kita tinggal jumlahkan saja bilangan yang di atasnya kan? Jadi kita tinggal jumlahkan 1 ditambah 2. 1 tambah 2 berapa? 3. Jadi hasil dari penjumlahan 1/5 ditambah 2/5 itu adalah 3/5, ya. Jadi cara menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama tinggal kita jumlahkan bilangan yang di atasnya. Jadi seperti itu, ya. Lalu ini contoh yang lain, ya. 2/7 ditambah 3/7. Penyebutnya sudah sama, ya kan? Sama-sama 7. Maka tinggal kita jumlahkan saja bilangan yang di atasnya kan. 2 tambah 3 hasilnya 5. Jadi hasilnya 5/7. Nah, sekarang gimana kalau kita menjumlahkan pecahan yang berpenyebut berbeda? Ya, misalkan di sini kita ingin menjumlahkan 1/4 ditambah 1/2. Ini penyebutnya sama kan? Yang 1/4 penyebutnya yang 1/2. Ya, ini penyebutnya berbeda. Gimana kalau cara menjumlahkan dengan penyebut yang berbeda ini? Tentu hal yang pertama adalah kita samakan dulu penyebutnya. Ya, kita samakan dulu penyebutnya kan. Ya, jadi 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/2, ya. Kita samakan penyebutnya, tentu penyebutnya adalah kita ambil 4, ya kan? Kita ambil 4. Maka untuk menyamakan penyebut ini kita tinggal ambil bilangan yang paling kecil, ya, yang paling kecil yang bisa membagi 4 dan bisa membagi 2. Tentu dalam hal ini adalah 4. Kita juga bisa kan mengambil bilangan 8, 16 dan seterusnya, tetapi kita mengambil bilangan yang paling kecil yang bisa membagi 4 dan 2. Tentu adalah kita ambil 4, ya. Lalu setelah itu kita tinggal operasikan 4 bagi 4 dikali 1. 4 bagi 4 itu hasilnya 1 kali 1, 1, ya. Kita taruh di atas. Lalu 4-nya dibagi 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3/4, ya. 3/4. Itu jika menggunakan rumus, ya. Tapi kalau misalkan menggunakan cara gambar ini seperti pada gambar seperti ini, ya. Pada gambar, ya. Jadi misalkan kalau kita ingin menggunakan cara gambar seperti ini, misalkan 1/4 nih. 1/4 kalau kita nyatakan dalam bentuk gambar, artinya 1/4 itu kan 1 bagian dari 4. Ya, jadi kita menggambarkan ada 4 bagian yang sama besar atau sama luasnya kan. Ya. Jadi 1 yang diarsir dan 3 lainnya tidak. Jadi artinya 1/4 itu 1 bagian yang diarsir dari 4 bagian yang lain. Lalu yang kedua 1/2, artinya 1 yang diarsir dari 2, ya. Jadi kita arsir 1 dari 2, ya. Nah, dari sini kita menjumlahkan kan yang gambar 1 dengan gambar 2. Maka diperolehlah gambar seperti ini. Ya, jadi yang diarsir ini ada gabungan dari gambar 1 dan gambar 2 itu ada 2. Jadi 2/4. Ya, 2/4 itu jika kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, ini sudah seperti ini, ya. Jadi ini 2 bagian atau 2 yang diarsir dari 4. Jadi artinya 2/4, ya. Jadi ini penyebutnya sudah sama kan? Sudah sama-sama 4. Yang atas 1/4, yang bawah 2/4, ya. Jadi tinggal kita jumlah, ya. Jadi hasilnya adalah 3/4, ya. Itu tadi dengan cara gambar, ya. Jadi kalau misalkan ingin mengerjakan dengan cara rumus, jadi seperti ini kan tadi kan. Jadi ini penyebutnya berbeda kan, 4 dan 2 penyebutnya berbeda. Jadi kita terlebih dahulu samakan dulu penyebutnya, ya. Kita menyamakan penyebut agar penyebutnya sama. Yang 1 4, yang 1 2, berarti kita ambil penyebutnya 4, ya. Cara mengambil penyebut itu kita ambil bilangan sekecil mungkin, ya. Jadi kita ambil bilangan sekecil mungkin
yang bisa membagi 2 dan bisa membagi 4 ya. Tentu kita ambil bilangan 4 ya. Kita juga bisa kan mengambil 8, 16 dan seterusnya kan, tapi kita pilih yang paling kecil. Tentu kita pilih 4. Lalu setelah ini kita operasikan 4 dibagi 4 ya. Dari sini ke sini dibagi, ke atas dikali ya. 4 dibagi 4 hasilnya 1, ke atas dikali. 1 kali 1, 1 kita taruh di sini 1 ya. Lalu 4 dibagi 2 ke atas dikali. 4 dibagi 2, 2 dikali 1, 2 ya. Jadi hasilnya 2 ya. Jadi tinggal kita jumlahkan 1 tambah 2 hasilnya 3/4 ya gitu ya. Lalu contoh yang kedua, misalnya kita ingin menjumlahkan 1/2 ditambah 1/3 ini ya. Kita ingin menjumlahkan 1/2 ditambah 1/3 ya. Ini penyebutnya berbeda, yang 1 2, yang 1 3. Maka langkah awalnya kita samakan dulu penyebutnya. Berapa kita ambil penyebut yang bisa membagi 3, bisa membagi 2. Tetapi bilangan itu sekecil mungkin. Maka kita peroleh 6 ya, kita peroleh 6. 12 juga bisa, 24 bisa dan seterusnya kan. Cuman kita pilih bilangan sekecil mungkin ya. Sudah kita dapatkan 6 ya. Jadi 6 itu bisa membagi 3, bisa membagi 2 ya. Jadi 6 dibagi 2. Jadi prosesnya itu dari sini ke sini dibagi, ke atas dikali. Dari sini ke sini dibagi, ke atas dikali. Ya, jadi 6 dibagi 2, 3, 3-nya kali 1. Hasilnya 3. Lalu 6 dibagi 3, 2, 2 kali 1, 2. Jadi tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 2 hasilnya 5/6. Jadi hasilnya penjumlahan dari 1/2 ditambah 1/3 hasilnya 5/6. Nah sekarang pengurangan ya. Jadi pengurangan itu hampir sama ya dengan penjumlahan. Cuman bedanya kalau pengurangannya dikurangi gitu kan. Kalau penjumlahan tadi ya dijumlah. Jadi prosesnya itu hampir sama ya. Jadi yang pertama kalau kita mengurangi pecahan yang bilangan yang penyebutnya itu sama, tentu hampir sama dengan yang tadi penjumlahan. Ya tinggal kita kurangi saja bilangan yang di atasnya kan. 3/5 dikurangi 1/5 penyebutnya sudah sama 5. Ya, jadi tinggal kita kurangi saja bilangan yang di atasnya kan. 3 dikurangi 1 berapa? 2. Jadi 3/5 dikurangi 1/5 itu hasilnya 2/5. Ya, ini sama. Lalu gimana kalau kita mengurangi pecahan yang berpenyebut berbeda? Hampir sama dengan yang penjumlahan tadi ya. 3/4 dikurangi 3/8. Penyebutnya berbeda 4 dan 8. Maka langkah awalnya adalah tetap kita samakan dulu penyebutnya. Ya, jadi kita ingin mengurangi 3/4 dikurangi 3/8. Maka kita ambil bilangan 8 ya. Ya, jadi kita ambil di sini bilangan yang bisa membagi 8, yang bisa membagi 4 dan bilangan itu sekecil mungkin. Maka kita peroleh 8 ya. Maka 8-nya kita operasikan 8 dibagi 4 dikali 3. 8 bagi 4 2, 2 kali 3 6. Ya. Lalu yang ini 8 dibagi 8 hasilnya 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. Karena dikurangi maka kita tandanya dikurangi. 3. Jadi hasilnya 6 dikurangi 3 hasilnya 3/8 ya. Jadi 3/4 dikurangi 3/8 itu hasilnya adalah 3/8. Misalkan satu contoh lagi ya. Di sini ada pengurangan pecahan 2/3 dikurangi 1/2. Nah, maka kita samakan dulu penyebutnya berapa? Penyebut yang bisa membagi 3 dan 2 itu adalah 6. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Kita peroleh 6 ya. Kita peroleh 6. Maka kita tinggal hitung 6 dibagi 3 dikali 2. 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Maka kita taruh sini 4 ya. Lalu ini 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Karena dikurangi maka kita kurangi. Jadi tinggal kita kurangi 4 dikurangi 3. Berapa 4 kurangi 3? 1. 1/6 ya. Jadi hasil dari 2/3 dikurangi 1/2 itu hasilnya adalah 1/6. Lalu yang selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan
pecahan desimal. Ya, gimana cara menjumlahkan dan mengurangi pecahan desimal? Tentu yang paling mudah itu adalah kita menjumlahkan mengurangi pecahan desimal itu dengan cara melakukan dengan cara bersusun ya, seperti halnya kita mengurangi atau menjumlahkan bilangan bulat ya, dan kita sejajarkan ya, mana puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan satuan dengan satuan. Begitu juga sama kan dengan mengurangi dan menjumlahkan pada pecahan desimal ya. Jadi kita sejajarkan mana puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan dengan sehingga komanya itu sejajar ya. Jadi misalkan kita ingin menjumlahkan pecahan desimal ya, yaitu 2,79 ditambah 3,5 ya. Cara termudahnya adalah dengan kita menggunakan cara bersusun ya, seperti kita halnya menjumlahkan bilangan bulat. Jadi seperti ini, 2,79 ditambah 3,5. Nah, jadi kita sejajarkan mana yang satuan, mana puluhan ya, mana di belakang koma satu angka, dua angka ya. Jadi cara gampangnya adalah kita sejajarkan saja desimal ini komanya ya. Kita sejajarkan komanya, lalu kita selesaikan ya. Kita turunkan ini 9 ya. Lalu 7 tambah 5 12. 2 di sini taruh di atas 1, komanya sejajarkan berarti koma di sini ya. Lalu tinggal dijumlahkan 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6 ya. Jadi hasilnya 6,29 atau 6,29 ya. Jadi itu cara menjumlahkan pecahan desimal. Lalu bagaimana kalau pengurangan pecahan desimal seperti ini? Sama juga ya. Jadi tinggal kita menggunakan cara bersusun. 3,4 dikurangi 2,3 ya. Tinggal kita kurangi ya. 4 kurangi 3 1, komanya sejajarkan. 3 kurangi 2 1, maka hasilnya 1,1. Jadi pengurangan 3,4 dikurangi 2,3 itu hasilnya 1,1. Nah, contoh yang kedua, berapa hasil dari 7,4 dikurangi 5,29 ya. Jadi kita menggunakan cara bersusun ya. 7,4 dikurangi 5,29 ya. Kita sejajarkan komanya. Lalu di sini kita kurangi ya. Karena di sini di belakang bilangan desimal yang pertama itu di belakang komanya 1 ya. Lalu bilangan desimal yang kedua di belakang koma ada 2 angka. Maka kita tambahkan di sini 0 ya. Kita tambahkan di sini 0 ya. Maka sama-sama di belakang koma ada 2 angka ya. Setelah itu baru kita selesaikan. 0 dikurangi 9 seperti biasa ya, tidak bisa, maka kita pinjam dari sini satuan ya. Maka hasilnya jadi 10 kurangi 9 hasilnya 1. Ini sudah dipinjam, bisa 3 kurangi 2 1. Jadi hasilnya 2,11 ya. Jadi hasil dari 7,4 dikurangi 5,29 itu adalah 2,11 atau 2,11 ya. Jadi itulah cara menjumlahkan dan mengurangi pecahan desimal ya.